Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kasus pembunuhan yang pernah menggemparkan dunia. Kasus pembunuhan berantai dan lebih mirisnya lagi, sisa-sisa jasad korbannya dijadikan makanan baru. Sebelumnya, kalian tuh penasaran gak sih sama hiasan yang aku pakai ini? Kalau kalian tuh pengen samaan kayak aku, bisa banget kalian tuh kunjungi online shop aku ya guys. Oke, seperti apa kasus pembunuhan? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Pada tanggal 5 Februari tahun 2002, petugas Satuan Tugas menggerebek peternakan babi Port Coquitlam, British Columbia, Kanada. Penggerebekan ini dilakukan karena terdapat laporan bahwa keluarga pemilik peternakan babi tersebut memiliki senjata api ilegal. Ketika proses penggeledahan, bukan hanya senjata api ilegal yang didapatkan oleh pihak kepolisian, namun pihak kepolisian menemukan beberapa barang bukti yang membuka suatu kasus yang sangat besar. Oke, kita masuk ke latar belakang dari keluarga pemilik peternakan babi tersebut ya guys. Peternakan babi tersebut dimiliki oleh keluarga bernama keluarga Picton. Selama 3 generasi telah menjadi peternak babi. Keluarga Picton pada saat itu memiliki 3 orang anak bernama Robert William Picton, David Francis Picton, dan Linda Lois Wright. Nah, kita fokus ke Robert William Picton ya guys. Robert William Picton yang dijuluki dengan Willie tinggal sendirian di sebuah rumah trailer di peternakan tersebut. Nah, selain menemukan senjata api ilegal di dalam peternakan babi tersebut, pihak kepolisian juga menemukan borgol, pakaian, dan sepatu wanita, perhiasan, dan inhaler asma yang diresepkan untuk seorang wanita, sehingga Willie pada saat itu diduga menjadi pelaku dari salah satu kasus pembunuhan berantai terbesar di Kanada. Oke, kita masuk ke latar belakang dari Willie dulu ya guys. Willie lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1949 di Port Coquitlam, British Columbia, Kanada. Walaupun keluarga Picton memiliki peternakan babi yang luas, namun Willie hanya mengelola peternakan berskala kecil di peternakan tersebut. Dia telah menyerah menggunakan peternakan untuk beternak dan hanya memelihara beberapa untuk dijual kepada teman dan juga tetangganya aja. Willie sendiri merupakan seorang pria yang canggung secara sosial dan dikenal sering menunjukkan perilaku aneh. Sebenarnya pada tanggal 22 Maret 1997 terdapat seorang perempuan bernama Lynn yang merupakan seorang perempuan pekerja komersial. Dia dibawa Willie ke peternakannya dan ketika Lynn mau diborgol, dia tuh memberontak gitu loh. Lynn merebut pisau dapur dan dalam pergulatan mereka berikutnya, keduanya mengalami luka tusuk yang serius. Lynn akhirnya berlari ke jalan dan melambaikan tangan ke arah mobil yang penumpangnya memanggil ambulan untuk Lynn. Dan akhirnya Lynn dibawa ke Royal Columbian Hospital di New Westminster. Selama Lynn menjalani operasi darurat, Willie menerima perawatan luka-lukanya di rumah sakit yang sama guys. Seorang petugas menemukan kunci di sakunya Willie yang pas dengan borgol di pergelangan tangannya Lynn, sehingga Willie ditangkap dan didakwa dengan percobaan penyerangan dengan senjata dan juga penyekapan paksa. Namun, dakwaan tersebut ditangguhkan dan akhirnya dibatalkan karena Lynn yang tidak dianggap sebagai saksi yang kompeten karena kecanduan narkoba. Willie sendiri mengeklaim bahwa dia adalah seorang pejalan kaki yang telah menyerangnya. Selain itu, pada tahun 1999, seseorang bernama Bill Hiscock yang bekerja untuk keluarga Picton memberitahu RCMP bahwa Lisa Yields yang merupakan teman dekatnya Will melihat pakaian, dompet, dan dokumen identitas perempuan di peternakan babi tersebut. Hiscock yakin barang-barang itu adalah milik perempuan-perempuan yang hilang itu. Pihak kepolisian menginterogasi Yields, namun dia tidak kooperatif. Sebenarnya ini merupakan kedua kalinya Hiscock menghubungi polisi mengenai kecurigaannya, tetapi mereka tidak dapat memperoleh surat perintah penggeledahan berdasarkan bukti dari dengar-dengar aja. Informasi lisan yang dilaporkan oleh seseorang yang bukan saksi secara langsung. Mereka membutuhkan laporan saksi
saksi mata tentang aktivitas kriminal atau keberadaan bukti fisik. Sebelum kejadian tersebut, ternyata pada tahun 1991, keluarga perempuan yang hilang tersebut dengan para advokat pekerja komersial mengadakan acara jalan kaki peringatan Hari Valentine tahunan sebagai peringatan bagi korban yang dibunuh dan juga hilang. Sebenarnya, para keluarga korban sudah melaporkan kehilangan anggota keluarganya kepada pihak kepolisian. Namun respon polisi itu lamban. Kepolisian Vancouver menolak untuk mengatakan bahwa seorang pembunuh berantai sedang beraksi atau bahkan menganggap perempuan-perempuan yang hilang itu telah tewas. Tidak ada jenazah yang dapat dijadikan dasar penyelidikan yang akan membebani sumber daya kepolisian. Bagi polisi, tampaknya masuk akal untuk berasumsi bahwa beberapa perempuan tersebut telah pindah dan yang lainnya meninggal karena overdosis narkotika. Oke, kita masuk ke proses investigasi ya guys. Proses yang memakan waktu beberapa tahun hingga akhirnya berkas kasusnya bisa dilimpahkan ke pengadilan. Tadi kan Willy ditangkap nih pada tanggal 5 Februari 2002 karena kepemilikan senjata api ilegal. Namun akhirnya dia dibebaskan dengan jaminan. Tetapi Willy tetap diawasi dan tidak diizinkan kembali ke peternakan. Sementara polisi melakukan penggeledahan surat perintah kedua. Dari sana ditemukan barang bukti berupa borgol, pakaian dan sepatu wanita, perhiasan, dan juga inhaler asma yang diresepkan untuk seorang wanita bernama Serena Abotswe, salah satu perempuan yang hilang. Kemudian berdasarkan ceceran darah yang ada di sana dan dilakukan proses tes DNA, ditemukan bahwa yang ditemukan di sebuah motorhome merupakan milik Mona Wilson, yang juga merupakan salah satu perempuan yang hilang. Pada tanggal 22 Februari 2002, Willy ditangkap kembali dengan dakwaan 2 tuduhan pembunuhan. Pencarian barang bukti masih terus dilakukan hingga mengambil 200.000 sampel DNA dan menyita 600.000 barang bukti. Sedangkan para arkeolog dan ahli forensik membutuhkan alat berat untuk menyaring 383.000 meter kubik tanah untuk mencari sisa-sisa jasad manusia. Biaya investigasi diperkirakan hampir mencapai 70 juta US dollar atau sekitar 836 juta rupiah untuk dolar sekarang. Kemudian pada tanggal 2 April 2002, Willy didakwa atas 3 pembunuhan. Pada tanggal 9 April 2002, Willy didakwa lagi atas 2 pembunuhan. Kemudian pada tanggal 20 September 2002, Willy didakwa lagi atas 4 dakwaan pembunuhan. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2002, Willy didakwa lagi atas 4 pembunuhan. Sehingga totalnya mencapai 15 dakwaan pembunuhan. Ketika Willy berada dalam penjara, dia berbagi sel dengan seorang petugas RCMP yang menyamar sebagai tahanan lain. Dalam percakapan mereka, Willy mengatakan dia telah membunuh 49 perempuan dan dia ingin menambah jumlahnya menjadi 50. Gila emang itu orang. Kasus pembunuhan ini terjadi antara tahun 1978 hingga 2001. Setidaknya terdapat 65 perempuan yang menghilang dari kawasan Downtown Exit Vancouver. Kawasan ini terkenal tingginya angka kemiskinan, tunawisma, pengguna narkoba secara terbuka dan juga prostitusi. Willy sendiri mengenal kawasan ini melalui kunjungan ke pabrik pengolahan limbah, tempat dia membuang limbah bagian-bagian tubuh hewan. Willy mendapatkan korbannya dengan menyusuri jalur sepanjang 10 blok yang disebut Low Track. Kemudian ia menawarkan uang dan narkoba kepada korban dan seringkali membawa mereka ke peternakannya. Beberapa bagian jasad korban ditemukan dan berhasil teridentifikasi adalah rahang bawah wolfe ditemukan di palung hewan, tengkorak, tangan, dan kaki Wilson yang membusuk di 2 tumpukan ember sampah plastik, 14 tulang tangan, dan pergelangan tangan milik Papin yang ditemukan di tanah, dan kotoran ternak kandang babi. Secara keseluruhan butuh waktu 18 bulan bagi penyelidik forensik untuk menyisir lahan peternakan, merobohkan bangunan, serta menggali dan menyaring tanah hingga kedalaman 2 meter.
kalian di tuas aku. Oke, kita masuk ke proses persidangannya ya guys. Persidangan atas 6 dakwaan pertama baru dimulai pada tanggal 22 Januari 2007 di New Westminster. Pada 9 Desember 2007, Willy dinyatakan bersalah oleh hakim atas 6 dakwaan pembunuhan tingkat 2. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Federal tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Kalian penasaran gak sih kenapa jasad para korban tadi tidak ditemukan secara utuh? Ini sih menurutku yang paling awkward dalam kasus ini ya guys. Dalam persidangannya baru terungkap bahwa Willy korban-korbannya dan memberi makan sisa-sisa tubuh korbannya ke babi di peternakannya. Bahkan pada saat itu terdapat sebuah peringatan yang dikeluarkan oleh petugas kesehatan Provinsi British Columbia bahwa produk daging babi dari peternakan tersebut mungkin telah terkontaminasi dengan sisa-sisa tubuh manusia. Untuk detail pembunuhan kalian bisa baca sendiri ya guys di link yang aku sertakan di deskripsi video ini. Aku bacanya aja udah nggak kuat, apalagi harus ngomong di depan kalian. Pada bulan Desember 2012, Komisi Penyelidik Wanita Hilang mengeluarkan laporan akhir yang berjudul Forsaken. Penyelidikan tersebut menyatakan bahwa kegagalan terang-terangan oleh polisi termasuk pekerja investigasi kriminal yang tidak berkompeten, yang diperparah oleh prasangka polisi dan masyarakat terhadap pekerja komersial dan wanita pribumi telah menyebabkan tragedi yang sangat besar. Pada 9 Mei 2024, Willy diserang ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Kanada sebagai serangan besar di Lembaga Pemasyarakatan Port Cartier dengan keamanan maksimum di Quebec. Martin Charles, seorang narapidana berusia 51 tahun, menikah kepala Willy dengan sapu patah atau gagang yang mirip dengan sapu. Willy yang pada saat itu berusia 74 tahun dipasang alat bantu hidup dengan kondisi koma yang diinduksi secara medis. Ia meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2024. Atas berita kematian Willy ini, beberapa media mengabarkan bahwa beberapa keluarga korban Willy di masa lalu merasa bahagia karena merasa bahwa keluarganya yang menjadi korban sudah mendapatkan keadilan. Oke, seperti itu aja kasusnya. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini ya guys? Pentingnya respon cepat dan serius dari aparat polisi terlambat menindaklanjuti laporan perempuan hilang karena adanya bias terhadap pekerja seks komersial dan juga pengguna narkoba. Bahwa setiap laporan orang hilang harus diperlakukan sama pentingnya tanpa memandang latar belakang korban. Bahaya prasangka dan juga diskriminasi. Kasus ini menunjukkan bagaimana stigma terhadap kelompok rentan membuat mereka kurang mendapatkan perlindungan. Prasangka bisa membuat penegak hukum menjadi lambat dan akibatnya korban terus berjatuhan. Perlunya pengawasan ketat terhadap pelaku. Dengan riwayat kekerasan, Willy sudah pernah ditangkap atas percobaan pembunuhan sebelumnya, tapi kasusnya dibatalkan. Ini menegaskan perlunya sistem hukum dengan indikasi berbahaya tetap diawasi dengan ketat. Kesadaran akan lingkungan sosial yang beresiko. Kawasan seperti Lautrec dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi membuat orang di sana lebih rentan menjadi korban. Penting adanya intervensi sosial, layanan kesehatan, dan rehabilitasi untuk mengurangi resiko kejahatan. Kekuatan bukti forensik dan teknologi investigasi. Meski sulit karena kondisi korban, bukti forensik akhirnya membantu mengungkapkan kejadian ini. Hal ini menekankan pentingnya kemajuan teknologi dan metode penyelidikan untuk menangani kasus yang kompleks. Oke, seperti itu aja pembahasan dari kasus ini. Jika ada kesalahan informasi yang aku sampaikan atau kurangnya informasi yang aku sampaikan, bisa banget kalian untuk koreksi aku di kolom komentar guys, biar aku bisa lebih belajar lagi. Sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir, dan terima kasih banget buat
buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan saran maupun kritik mengenai beberapa kesalahan aku. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian tuh ada ide aku membahas kasus apa lagi, bisa banget kalian tuh komen di kolom komentar ya guys. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.